إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita untuk pondasi mengucapkan kalamullah subhanaka wa ni'malana. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Walal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Wakilah imamina. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilah lan den ngendikaken di imamina, di imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kaifa syahwatuka lil adab, kepiye bagaimana, kaifa itu kepiye bagaimana, syahwatuka utawi kepenginan sira, kemauan lil adabi maring adab. Jawabi makol kauli faqala mongko ngendika sapa Imam Syafi'i ngendikane asma'u krungu sapa ingsun bil harfi kelawan sak huruf minhu saking adab. Sawise krungu njuk piye fatawadda mongko dadi sebagai demen apa andoi pira-pira ngautan ingsun. Innalaha temen setuhune iku kadhe akdo ismanan piro-piro pendengaran atau pengerungu. Tatana ama ngeroso enak opo akdo bihi sebab ada Adab itu talabul mar'ati al-mudillah. Berarti tidak apa? Ya, dikuat. Nah, suap. Nah, suap ya itu sama. Kan ini suatu pertanyaan, bagaimana kau meraih adab itu? Gimana? Digambarkan seperti apa? Yaiku tolabul mar'ati. Iku tolabul mar'ati koyo oleh nggoleki atau mencari seorang wanita, seperti seorang wanita koyo oleh golek wong wadon sifate mar'ah al-mudillati kan kelangan atau kehilangan sapa mar'ah waladaha ing putrane atau anak mar'ah. Walaisa lan ora ana ora lahu kadwi mar'ah apa wae liyane walad. Anak siji kok ilang. Coba monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kaifa syahwatuka lil adab. Imam Syafi'i pernah ditanya kaifa syahwatuka lil adab. Wahai Imam Syafi'i, bagaimana keinginanmu tentang untuk meraih adab? Faqala asma'u bil harfi minhu fawatawat a'dai annalaha istima'an tatana ama bihi. Isma'an. Isma'an dengan istima. Isma'an. Oh ya. Isma'an. Tatana ama bihi. Mendengarkan satu huruf yang berkaitan dengan adab itu membuat seluruh anggota badanku itu merasa nyaman, merasa nikmat. Seperti itu.
Terus ditanya Imam Syafi'i, ditanya lagi, tapi dari bagus sekali gitu. Tapi makin bilang dari yang awal tadi, wakila lahu wa kaifa talabuka lahu qala talabul mar'atil mudillah waladaha walaysa laha ghairuhu. Terus bagaimana cara mencari adab? Mencari adab ini bagaimana cara? Wa kaifa talabuka lahu qala talabul mar'atil mudillah waladaha walaysa laha sebagai saya mencari adab itu seperti seorang wanita yang mencari anaknya yang hilang, yang anak itu satu-satunya yang miliki. Mencari adab itu bagaikan seorang perempuan yang mencari anaknya yang hilang, yang cuma anak itu sendiri yang miliki. Artinya dia tidak punya anak semata wayang hilang, dicari oleh perempuan tersebut, kan carinya pasti akan bersungguh-sungguh. Tapi caranya butuh ketemu. Nah, Imam Syafi'i itu mengibaratkan caranya mencari adab itu ya seperti mencarinya perempuan yang kehilangan anaknya, yang cuma miliknya cuma punya anak itu, nggak punya lain. Artinya bersungguh-sungguh dalam mencari adab tersebut. Kata seperti itu, tapi nanti yang lebih jelasnya sama apa ini? Monggo apa? Orang yang tidak menjalankan syariatnya itu ya seperti orang yang tidak punya iman. Nah, seperti itu. Seperti orang yang tidak punya faman la syari'ata lahu faman taisapa bani wong silatu man la syari'ata kakarana syariat iku mujud lahu kadiman iku la imana orang iman iku mujud lahu kadiman wala tauhidalah. Dan juga tidak orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktunya, orang yang tidak puasa bulan Ramadan, orang yang tidak melaksanakan zakat, itu ya tidak mempunyai iman. Karena iman itu menetapkan untuk untuk melakukan syariat Islam. Ketika syariat Islam tidak dilakukan, maka dia sama seperti tidak punya iman. Ketika dia tidak punya iman, maka juga tidak punya tauhid. Tidak percaya dan tidak punya tauhid, artinya yang berkaitan dengan Allah. Wa syari'atu tujibul adab, maka yang selanjutnya setelah melalui fase-fase berikutnya seperti fase orang yang tauhid itu menetapkan keimanan, orang yang tidak punya iman itu tidak punya tauhid, iman itu menetapkan syariat, orang yang tidak punya syariat itu tidak punya iman dan tidak punya tauhid, dan syariat itu menetapkan adab. Jadi dari pelaksanaan salat 5 waktu, zakat, puasa, dan syariat-syariat yang lainnya, syariat Islam yang lainnya, amal-amal soleh yang diperintah Allah itu disebut dengan syariat. Syariat itu mengerjakan syariat yang demikian itu menetapkan adanya adab. Ketika seorang sudah betul cara syariatnya, maka akan tumbuhlah adabnya. Faman la adaba la syari'ata wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Nah, makanya adab ini pokok dari semua yang di atas tadi. Nah, makanya kan al-adabu ma'rifatun bima ma'rifatun. Sakmoso tetep iman iku dengan syariah. Faman mau tesapane wong iku la syariata ora syariah iku maujud lahu kadiman iku la imana ora iman iku maujud lahu kadiman wala tauhidalah ora tauhid maujud lahu kadiman. Terakhir wasyariatu ta syariah iku tujuh metepaken apa dia syariah al adabati tata krama. Sehubungan dengan itu faman mongko disampaikan wong iku la adab ora adab iku mujud kaiman iku la syari'ata ora syari'ah iku mujud lahu kaiman wala iman lan ora iman iku mujud lahu kaiman wala tauhid lan ora tauhid iku mujud lahu kaiman. Menurut sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tauhid itu menetapkan keimanan. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Niki ngapunten saderenge niki
jumlah lanafi niki dados silaeman nggih Pak. Sampai kiamat. Saya ini kan. Jadi dari faman la imana lahu la tauhida lahu. Ditanya niki anu mboten sinau lah. Mumpun nggih ngoten iki. Bisa paham enggak Mas Erdi? Paham cari anak yang hilang, bagaimana caranya? Tidak punya apa-apa, yang dimiliki cuma satu anak saja hilang. Makanya apa rasanya? Iya. Macam mana mencari? Tentu, iya. Tentu dia akan sibuk mencari sana sini, akan lapor sana sini. Nah, itu antara usaha. Iya, seperti itulah Imam Syafi'i ditanya bagaimana cara mencari ada. Jadi sampai bagaimanapun mengusahakan ketemu gitu. Iya. Daya dan upaya. Iya. Upaya ya. Iya. Bagaimana dari anak supaya Jadi, dapat prosentasinya agaknya 100% bahasanya kan gitu. Iya. Cara mencarinya itu dengan sungguh-sungguh. Kalau nanti kan gampang, enggak seperti itu. Oke. Nah, kita usaha ilmu yang berkaitan dengan adab, usahakan yang seperti itu biar kita itu dapat. Karena sudah ada yang meneladani beliau lah Imam Syafi'i. Kan pemandu di antara nanti ini ketemu ini nanti bawahnya ini coba insya Allah tambah apa namanya paham lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan musnidiko sapa badhe satangai para ulama. Bagaimana pembicaraan sebagian ulama atau hidup utawi tauhid iku yujibu netepaken apa tauhid al imana iman. Mongso-mongso tauhid iki bisa netepaken iman faman mongko utawi sapane wong iku la imana ora ana iman iku maujud lahu iman. Iku la tauhid ora ana tauhid iku maujud ora maujud lahu iman. Iku wajib ngaji saprangatane. Halo. Nggo ngadelake iman tauhid. Nyambung gak ini? Nggih. Nah, baguse sangu mulya matine. Baguse sangu mulya matine. Nyambung gak ini? Nyambung. Berkaitan dengan itu. Maka kita menuntut ilmu, bagaimana kita bukan hanya sekedar menuntut, tapi kita bahasanya ada yang harus diikut sertakan. Ada yang diikut sertakan. Nah, sak pranatane itu ibarat orang wudu, jangan sekedar wudu. Bagaimana ini tadi tidak punya tauhid. Maksudnya? Enggak, maksudnya pasal pemahamannya gimana? Ya gitu akhirnya jadi penjelasan tadi berarti kalau tidak doa, tidak orang iman itu tidak melakukan syariat. Orang yang tidak beriman. Ya. Ya orang tidak punya adab, dia tidak punya iman dan tidak punya tauhid. Iya. Ya. Iya. Iya. Ya gitu dia. Iya. Penjelasan. Bagaimana ini triknya orang wudu gitu. Padahal kalau menurut adabnya wudu itu dengan jongkok menghadap kiblat seperti itu. Terus kita bertanya dengan sudahkah kita ketika wudu sudah itu ada adabnya atau belum? Ketika sholat kita sudah ada adabnya. Gimana kira-kira seperti itu? Udah. Masalah. Mungkin semua yang mangkolah maupun yang hadis maka bisa dipegang nggak? Lah ini di bawahnya selanjutnya. Fahadihi mongko utawi iki qaulun aqwalun nabi wal ulama ba'dahu kulluha yo sekabehane hali iku nususun beberapa nas ketetapan bagaimana apa nas Ketetapan Al-Qur'an. ketetapan jadi namanya ketetapan ini enggak bisa goyah-goyah pokoknya ya tetap itu ada. Sifatnya nusus shorihatun kan jelas, sudah jelas nggak usah ragu-ragu. Walaupun ini bukan hadis, bukan Quran, tapi ulama. Ulama itu kalau sudah keluar dari ulama ini sudah
ulama ini terpantau, karena ulama ini yang keluar dari ulama, ya benar-benar ulama, man yasallahu ini berarti ulama ini namanya apa dinamakan, kalau seperti para nabi kan mukjizat ya, seperti kalau para wali itu karomah, kalau para ulama ini maunah, seperti kita itu ilham. Bahkan jarang kita sapi, kerbau itu diberikan, kalau nggak diberikan bagaimana cari makan, seperti itu. Jadi bagian ulama ini maunah namanya, nah, tingkat-tingkatannya seperti itu. Petunjuk dari Allah dengan langsung, dengan tiba-tiba. Ya. Kenapa kok ayam dipanggil kur kok lari? Memang dalam Allah itu akan diberi makan seperti itu. Nah ini gimana penyampaian saya gimana Ustadz Ali? Boleh silakan kalau salah. Maksudnya kalau kita urut dari awal, atau kita pakai pelajaran misalkan pertama kali Al-Quran yang turun itu kan ayat-ayat mufassarah yang berkaitan dengan tauhid. Ayat-ayat makiyah itu pasalnya dia turun bukan tentang wajib sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang larangan zina, bukan tentang larangan mabuk-mabukan, tapi tentang surga, tentang neraka. Kata Bunda Aisyah, andaikan saja yang turun itu tentang larangan mabuk, tentang larangan, niscaya kami tidak akan meninggalkannya. Tapi yang pertama kali itu adalah tauhid yang turun tentang keesaan Allah, seperti itu. Setelah itu ketika tauhid itu ayat-ayat yang berkaitan tauhid itu turun, sehingga timbullah rasa keimanan di dalam dada. Ya, setelah timbul keimanan di dalam dada, tentu akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya, karena sudah ada keyakinan. Makanya kalau di dalam hadis itu man shoma ramadhana imanan, wah bisa bang, iman. Ini ada korelasinya juga dengan ini Pak. Nah, makanya setelah itu ketika sudah ada kemantapan kan, lalu kita tidak berat untuk melakukan syariatnya, ya kan, puasa, sholat. Setelah itu, setelah syariat ini sudah kita lakukan, maka timbullah adab. Kalau dibalik, ini kan seperti itu Muhammad. Tapi kalau dibalik, kalau dirunut dari bawah ke atas lagi, dibalikkan ke atas lagi, berarti ya kalau tidak punya adab, biasanya itu syariatnya bermasalah. Ketika syariatnya bermasalah, naik ke atas lagi imannya bermasalah. Ketika imannya bermasalah, tauhidnya bermasalah. Makanya kata apa tadi, maka timbullah penyekutuan terhadap Allah. Ya, artinya penyekutuan, ya misalkan seperti yang Abah contohkan, oh saya bahagia karena anak saya sudah berhasil dan lain sebagainya. Ya. Tapi dia lupa Allahnya, seperti itu. Kata Bah, Bagaimana Pak? artinya kalau kita tidak bisa menjaga dari semua bentuk dosa, berarti tidak punya adab di situ. Nah, seperti itu. Kata Bang, monggo Pak, lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Man laisal adab kadzuba. Itu ada orang yang tidak beradab seperti lalat. Lalat itu itu kepala presiden, kepala bahkan menghingap di tempat yang kotor langsung akan masuk hidung, menghingap makanan seperti itu. Kita ceroboh tadi. Ceroboh. Tidak. Betul. Semakin jauh mendalam terus semakin tinggi itu bukan kita bukan pernyataan kebenaran. Bukan semua yang mangkolah maupun yang hadis maka bisa dipegang nggak lah, ini di bawahnya selanjutnya. Fahadihi mongko utawi iki qaulun aqwalun nabi wal ulama ba'dahu kulluha yo sekabehane hari iku nususun beberapa nas ketetapan bagaimana apa nas Ketetapan Al-Quran, ketetapan. Jadi namanya tetap ini nggak bisa goyah-goyah, pokoknya tetap itu ada. Sifatnya nusus shorihatun kan jelas, sudah jelas, nggak usah ragu-ragu. Walaupun ini bukan hadis, bukan Quran, tapi ulama. Ulama itu kalau sudah keluar dari ulama ini sudah ulama ini terpantau, karena ulama ini
yang keluar dari ulama, ya benar-benar ulama, man yasallahu ini batin ulama ini namanya apa dinamakan kalau seperti para nabi kan mukjizat ya, seperti para wali itu karomah. Kalau para ulama ini maunah, seperti kita itu ilham. Bahkan jangan kita sapi kerbau itu diberikan, kalau nggak diberikan bagaimana cari makan, seperti itu. Jadi bagian ulama ini maunah namanya. Nah, tingkat-tingkatannya seperti itu. Petunjuk dari Allah dengan langsung, dengan tiba-tiba. Ya, kenapa kok ayam dipanggil kur kok lari? Memang dalam Allah itu akan diberi makan seperti itu. Nggak ada yang nggak ada semua. Maka akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Kholqan wa khuluqan dalam kitab berbeda kan kholqan wa khuluqan. Dan ciptaannya juga dan akhlaknya beda. Ini gimana? Mungkin ada yang sesuatu kelihatan sempurna maka akan kelihatan kekurangannya. Seperti itu. Nah kita ngaji seperti ini, coba yang kemarin berarti saya keliru. Nah itu jadinya seperti itu. Bukan orang lain yang kita dikoreksi diri sendiri. Nanti kemarin ketika saya di sana kok saya bilang seperti itu, berarti saya salah bilang. Kok saya berbuat seperti itu, berarti kemarin salah. Maka sampai ya hadis Rasulullah seperti ini ya. Man qala la ilaha illallah ya man akhiro kalamihi la ilaha illallah kan. Terus kata-kata iman pasti dia itu. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kan kayak gitu loh. Nah, masuk surga. Terus sahabat bagaimana agar supaya kalimat la ilaha illallah akan menjadi asbab menjadi orang masuk surga kan diteliti. Lah seperti itulah. Bila kita masya Allah sudah ketemu ya, terpandu iman terpandu dengan adab. Seperti ya, tadi tauhid terpandu dengan adab. Terus apa lagi? Syariat terpandu dengan insya Allah. Nah itu nanti akan tumbuh imannya ada, syariat ada, tauhid ada. Nah ini gimana penyampaian saya gimana Ustaz Ali? Boleh silakan kalau salah. Jadi bukan walaupun bukan itu merupakan hadisnya mana, rawinya siapa, Qur'annya gimana, aqwalun. Kalau sudah ulama yang bicara, kita jangan meremehkan. Nah sekarang ini jangan sampai kita terjadi meremehkan ulama. Nanti usaha kita, hasil kita tidak ada barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair minal khair ilal khair. Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, minal khair dari siapa? Ilal khair, kita belanjakan kemana? Dari mana? Gitu. Barokah itu dari mana? Ziyadatul khair, dari mana? Minal khair ilal khair. Dari mana hasil dikemanakan? Itu namanya barokah seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah membarokah ilmunya, kemudian kita dalam kehidupan kita, kemudian rumah beserta isinya bagaimana akan supaya Allah turunkan barokah seperti itu. Makanya dalam doa wabari pelana, kalau konsentrasi Pak, wabari pelana fima, entah itu imam maupun yang makmum, wabari pelana fima. Nah, wabari berkailah ya Allah. Apa yang telah kau berikan kepadaku, berkailah barokahnya. Wabari pelana fima, amr wakina syarroma, dan seterusnya. Seperti itu. Dah, ini sampai mana? Ilhami. Ya artinya yang menerang. Jadi ucapan-ucapannya ulama itu
ucapan yang dikukuhkan dengan cahaya ilham yang dengan terang. yang menjelaskan Iya. dengan kemuliaan makom atau kemuliaan Iya, kedudukan adabnya ulama tersebut. Itu Bang. Dan juga menerangkan ya, jadi ucapan para ulama itu juga menerangkan dengan seluruh amal Iya. diniyah, gitu. baik itu amal qalbiyah atau badaniyah, ya, baik itu qalbiyah, badaniyah ataupun ucapan atau perbuatan, itu layu tabaru syai'un minha illa in kana mukhaffaf, itu tidak bisa diterangkan, tidak bisa tidak bisa dianggap kecuali itu sudah dikepung dengan atau yang baik. Artinya seperti ini, ucapan para ulama itu sudah menerangkan bahwasanya amal yang agama itu syariat maksudnya, baik itu yang sifatnya amal ibadah yang berupa hati seperti ikhlas, seperti penyakit hati seperti riya, badaniyatan, atau yang bersifat badaniyah seperti syariat yang disebutkan di atas, ataupun ucapan ataupun perbuatan itu sama sekali tidak dianggap suatu pelajaran kecuali di situ memang sudah ada akhlak-akhlak atau adab-adab yang baik dan adab-adab yang terpuji. Adab itu adab yang dibutuhkan oleh muta'alim, oleh orang yang belajar ketika dia dalam keadaan belajar itu, ya bagaimana adabnya mu'alim dalam memposisi, bagaimana adabnya orang yang mengajar di dalam kepangkatnya belajarnya muta'alim. Iya, mungkin Mbak. Bunda itu Mas. Baca itu yang terangkan. Artinya sesungguhnya adab seperti yang dibutuhkan oleh orang yang belajar ketika dalam belajar itu ya bagaimana adabnya orang yang mengajarkan ketika belajar, seperti itulah itu. Moga Pak, ya, bareng kalau badan tekan balik. Ya sudah itu. Yutawaqqafu ngalahi al-mu'allimu fi maqamati ta'limi. Pokoknya yang mengajar itu gimana ya, punya gimana. Makanya si muta'allim, orang belajar itu ikutilah, coba ikuti fotokopinya, ngambil fotokopinya orang yang mengajar. Kalau yang mengajar sistemnya begini, akhlaknya adanya begini, kalau kita ikuti insya Allah dapat, maksudnya itu dapat. Adabnya dapat. Makanya ada pepatah juga, guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Makanya gitu. Guru kencing berdiri, murid bisa berlari. Di annal adaba kama yutaji ilaihil muta'allim fi ahwali ta'allumihi yutawaqqafu 'alal mu'allim fi maqami ta'limihi. Itu bahasa pepatahnya itu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Makanya jangan sembarangan. Kaifa yakunul aba yakunul abna. Nah, mafil abna. Makanya kita kalau anaknya kok nggak bener adabnya, kita dulu pun ketika jadi orang tua adab enggak. Jadi makanya seperti pohon apel itu kalau buah tidak akan jauh dari pohonnya. Seperti itu. Anak kok begini, koreksilah diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي.